semuanya, perkenalkan nama saya Irene Ayu Pasamba dengan NIM 20061102-155. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 3 yaitu memahami keselarasan tujuan. Topik yang pertama yaitu pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi dalam sistem pengendalian manajemen yang mempengaruhi perilaku manusia. Topik yang kedua yaitu pengertian perilaku organisasi menurut ahli. Menurut Joy Kelly, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Topik yang ketiga yaitu faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan yang terdiri dari yang pertama faktor eksternal. Dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Norma tersebut mencakup etos kerja atau sikap anggota organisasi yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas. Yang kedua yaitu faktor internal yang terdiri dari budaya, gaya manajemen, organisasi informal, persepsi dan komunikasi, hubungan yang umum diterima, dan kerjasama dan konflik. Topik yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan. Yang pertama itu faktor eksternal yang merupakan faktor dari luar organisasi, dan yang kedua faktor internal yang merupakan faktor dari dalam organisasi itu sendiri. Topik yang kelima yaitu pengertian sistem pengendalian formal. Sistem pengendalian formal adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan proses informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya. Karena untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informal. Topik yang keenam yaitu pengertian sistem pengendalian informal. Sistem pengendalian informal merupakan pengendalian tidak langsung. Hal ini berarti pengendalian yang tidak diformalkan atau dibuatkan peraturan oleh organisasi secara resmi. Topik yang ketujuh yaitu pengertian controller, fungsi, dan tujuan. Yang pertama, pengertian controller adalah orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, fungsi. Controller pada hakikatnya adalah suatu bagian yang mempunyai peranan dan tugas untuk membantu pimpinan dalam mengelola dan menyampaikan informasi berupa data ekonomi, khususnya data-data keuangan sebagai dasar untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu tujuan, yakni bertanggung jawab untuk menetapkan atau mewujudkan berbagai tujuan organisasi atau perusahaan melalui pengendalian yang ia lakukan bagi organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Topik yang kedelapan yaitu keuntungan dari bentuk perusahaan unit bisnis. Yang pertama, struktur ini bisa berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi manajemen secara umum. Yang kedua, unit bisnis lebih dekat dengan pasar dari produk-produknya dibandingkan dengan kantor pusat. Topik yang kesembilan yaitu fungsi dari pengendalian. Fungsi pengendalian adalah fungsi staf. Seorang pengendali bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menganalisis tolak ukur yang digunakan untuk melakukan pengendalian serta merekomendasikan tindakan-tindakan yang diperlukan ke pihak manajemen. Baik, itulah presentasi saya tentang 9 topik ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bye.